Ayo lihat-lihatlah. Sayuran merambat segar. Dan telur. Berapa banyak? 2 yuan per ikat. Itu bagus. Aku akan mengambil banyak. Apa ini? Orang tua bodoh, ini adalah wilayah geng Kuanglang. Apa aku mengizinkanmu mendirikan kios di sini? Apa kau sudah membayar uang perlindungan? Saya tidak tahu biaya perlindungan dipungut di sini. Saya akan segera pergi. Apa aku menyuruhmu pergi? Sudah berapa lama kau berjualan di sini? Hanya 2 bulan. 2 bulan. 100.000 per bulan. Itu berarti 200.000. Bayar uang perlindungan penuh sebelum kau pergi. Anak muda, tolong berbelas kasihan. Saya hanya menjual beberapa puluh yuan sehari. Kau tidak mampu membayarnya. Kalau begitu panggil keluargamu untuk membayarnya. Keluarga saya. Keluarga. Hanya saya sendiri. Bagaimana aku bisa bertemu? Kau bajingan tua. Kau membuatku kehilangan setiap sen. Bahkan seekor lalat sekecil apapun, tetaplah daging. Ayo kita beli rokok. Anda tidak boleh mengambil uang ini. Anak saya membutuhkannya untuk pernikahannya. Anda tidak boleh mengambilnya. Bukankah kau bilang kau tidak punya ahli waris? Kau berani membohongiku. Pukuli dia. Berhenti. Nak, urus saja urusanmu sendiri. Mama. Kau baik-baik saja, Mama. Nah, cepat simpan uang yang ada di tanah. Ini untuk pernikahanmu. Nak, kau berani memukulku. Kau berani memprovokasi geng Kuanglangku, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Kau mencari mati. Lei ada di sini. Tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Kau pikir kau siapa? Berani kau memanggil Tuan Lei dengan nama lengkapnya? Baiklah. Aku akan memberitahumu dengan tepat siapa aku. Lei Hu. Aku hanya bertanya, apakah dia bisa datang? Anak ini pasti gila. Dia benar-benar berani memanggil Tuan Lei ke sini. Jika kau bisa memanggil Tuan Lei ke sini, aku akan melompat dari sini. Siapa yang berani memprovokasi saudaraku? Tuan Lei. Anak ini. Anak ini. Jangan panggil dia anak ini. Ini saudaraku. Dia adalah kakakmu. Panggil dia kakak. Bukankah kau cukup sombong barusan? Mengapa kau tidak bertingkah tangguh sekarang? Aku tidak tahu kalau itu bibi yang mendirikan kios di sini. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku 10 kali lipat keberanian, aku tidak akan berani memungut uang perlindungan. Ibu saudaraku adalah ibuku. Kalian memungut uang perlindungan dari ibuku. Tuan Lei, kami benar-benar tidak tahu. Saudaraku, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Seseorang baru saja memberitahuku, jika aku bisa memanggilmu ke sini, dia akan melompat turun dari sini. Melompat. Siapa yang tidak melompat keluarganya akan dimusnahkan. Nah, jika dia melompat dia akan tiada. Lupakan saja. Mama. Ibu, apa kita benar-benar akan membiarkannya begitu saja? Setidaknya hukum mereka sedikit. Ini? Selama tidak ada yang meninggal itu tidak masalah. Dengarkan itu. Betapa baik dan murah hati ibu kita. Berbaring telungkup. Selama aku tidak memukulmu sampai mati hari ini, kau masih saudaraku, saudara Lei Hu. Lei Hu. Kami akan kembali dulu. Mama, hati-hati di jalan dan jaga kesehatanmu. Ini, serahkan padaku. Setelah aku menabung cukup untuk mahar, aku akan berhenti dari pekerjaan ini, bagaimanapun caranya. Nona Anda. Antar aku pulang. Tianyang Huafu. 007. Nona bangunlah.
Mesum. Cabul. Aku menjagamu. Begadang semalaman. Aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku merepotkanmu. Kalau begitu, ada 200.000 di kartu ini. Kita impas. Lupakan saja. Aku tidak berani mengambil uang ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Masalahnya adalah, bisakah kau membantuku dengan permintaan kecil? Apa yang kau coba lakukan? Keluargaku menekanku dengan keras untuk menikah. Bisakah kau berpura-pura menjadi suamiku? Hanya selama 3 bulan. Kita bisa menandatangani kontrak. Bahkan belum 3 hari. Aku sudah punya tunangan. Menarik. Villa keluarga Sen. Halo Nona. Apa? Sengitan kepala keluarga Sen. Bocah itu hudung yang berani menyentuh cucuku. Cari dia untukku. Lumpuhkan dia. Kakek, Kau. Cucu kau. Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Seseorang menyelamatkanku. Kau cepat-cepat. Duduk. Syukurlah kau baik-baik saja. Siapa yang menyelamatkanmu? Seharusnya dia seorang pekerja. Dia terlihat berusia sekitar 20-an. Dialah yang membawaku kembali ke villa kemarin. Dia bahkan menjagaku sepanjang malam. Dia cukup jujur dan berintegritas. Dia tidak memanfaatkan situasi itu. Itu bagus. Tegas dan jujur. Sangat cocok dengan citra cucu menantu di hatiku. Dan dia masih muda. Kalau begitu, mengapa tidak? Kakek aku masih tidak mau menikah. Apa maksudmu kau tidak mau menikah? Berapa umurmu sekarang? Sebentar lagi kau akan menjadi perawan tua. Apakah kau ingin garis keturunan keluarga Singh kita berakhir? Kakak kau terlalu melebih-lebihkan. Keluarga Singh kita punya kekayaan dan perusahaan besar. Saya tidak menuntut cucu menantu harus luar biasa istimewa. Saya hanya meminta dia memperlakukanmu dengan baik. Bahkan jika dia adalah menantu yang tinggal di rumah, kakek bersedia membimbingnya. Kakek, Cukup. Dia menyelamatkan hidupmu. Kamu harus membalasnya dengan menikah dengannya. Ini adalah aturan keluarga Singh kita. Baiklah, bagus. Kalau begitu masalah ini sudah beres. Kepala pelayan, Pelayan Yo. segera siapkan hadiah pertunangan. 60% saham perusahaan teknologi Halfing. Villa nomor 001 di Tianyan Huefo. Dan dia lain mobil mewah 4S di selatan kota. Siapkan kontrak pengalihan untuk semua ini. Siapkan 1 salinan untukku. Selain itu, siapkan juga cek kosong. Jumlahnya, dia bisa mengisinya sendiri. Tuan tua, gabungan koleksi hadiah pertunangan ini melebihi 100 miliar. Bukankah itu terlalu banyak? Apa maksudmu dengan itu? Cucu menantuku, apakah dia tidak sebanding dengan jumlah itu? Ya, sempurna. Lebih baik aku pura-pura menikah dengannya, agar aku bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ibu. Xiao Juan. Kita sudah sampai, ayo keluar dari mobil. Xiao Juan buka pintunya. Xiao Juan. Berhenti mengetuk. Jika kamu ingin putriku keluar dari mobil, baiklah, tambahkan 200.000 lagi ke uang mahar. Bibi, bukankah kita sudah memberikan 300.000 untuk mahar? Mengapa Anda meminta 200.000 lagi sekarang? Jika harga bisa naik, mengapa uang mahar tidak bisa naik? Besan, demi uang mahar, keluarga kami mengambil semua uang yang kami miliki. Kami sampai meminjam ke kerabat untuk menutup kekurangannya. Dengar mengenai masalah uang mahar ini. Bisakah kamu sedikit fleksibel? Baiklah, kalau begitu jangan harap putriku bisa masuk ke pintu keluarga Chenmu. Bagaimanapun ada banyak orang yang menyukainya. Pilih saja salah satu secara acak, dan mereka 100 kali lebih baik daripada anjing pabrik ini Chen Zilong. Xiao Juan. Xiao Juan coba bujuk Bibi sedikit. 200.000 ini, keluargaku benar-benar tidak mampu. Zilong, tidak mudah bagi ibu saya membesarkan saya sebesar ini. Menambah 200.000 sungguh tidak banyak. Kenapa kamu tidak meminjam lebih banyak dari kerabat? Xiao Juan, untuk mahar ini, keluargaku sudah meminjam dari semua orang. Bagaimana aku bisa meminta lagi? Kalau begitu, kamu harus memikirkan cara. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Saya tidak ingin uang menjadi alasan dan harus putus denganmu. Xiaohuan, bagaimana kalau begini? Kamu dan Zilong menikah dulu. Setelah pernikahan, kami pasti akan melengkapi uang mahar penuh. Baiklah,
Tidak, itu tidak bisa. Kamu harus memberikannya sekarang. Jika kamu menarik kembali kata-katamu nanti, siapa yang akan aku mintai pertanggungjawaban? Tapi, Benar Zilong, saya kenal seorang pemberi pinjaman. Saya akan bicara dengannya. Meminjamkan 200.000 bukanlah masalah. Xiao Juan kau juga tahu, keluarga kita sudah terlilit banyak utang. Untuk meminjam 200.000 lagi, kita sama sekali tidak mampu menanggung ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya tidak ingin berpisah darimu. Xiao Juan, 20.000 yuan terakhir. Bisakah sisanya ku berikan nanti? 20.000. Apa kamu mencoba mengelabui saya dengan uang receh? Kalau begitu mari kita pinjam. Kalian berdua sebagai pasangan bekerja keras bersama. Kalian bisa melunasi semuanya dalam beberapa tahun. Apa? Siapa bilang saya akan membayarnya kembali bersamanya? Apa? Jika kamu tidak mau meminjamnya, lupakan saja. Apa keluargamu tidak punya rumah? Suruh ibumu. Gadaikan sertifikat properti itu kepada kami, itu juga bisa. Tepat sekali. Kami juga perlu membuat perjanjian tertulis. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 200.000 dalam waktu 3 hari, rumah itu akan menjadi milik kami. Baiklah, jadi kau memang berencana mendapatkan rumahku selama ini. Angan-anganmu salah. Aku tidak akan menjadi orang bodoh hari ini. Aku tidak jadi menikah. Zilong, Mahar 300.000 yang sebelumnya, kembalikan padaku. mau mengembalikan uang mahar? Tidak mungkin. 300.000 ini adalah kompensasi atas masa muda putriku yang hilang. Perampokan terang-terangan begitu. Kami hanya mengambil beberapa ratus ribu darimu. Dan kamu sudah tidak mau. Sungguh pelit sekali. Belajarlah dari Tuan Muda Wang. Dia membelikan saya tas tangan setiap tahun. Harganya lebih dari 1 juta. Tuan Muda Wang, Siapa yang memanggilku? Wang Bao. Tuan Muda Wang, kenapa kamu lama sekali datang? Sayang, kita belum bertemu selama 3 hari. Nanti saat kita pergi ke kamar, kau harus menggunakan ini untuk melayaniku sepenuhnya. Hentikan, ada banyak orang di sini. Mengapa harus malu? Dalam 6 bulan terakhir ini, dari kantor hingga hutan kecil, di mana kita belum melakukannya, posisi apa yang belum kita coba? Aku berterima kasih padamu. Kau sudah menerima pelacur ini. Jadi dia tidak akan keluar dan merugikan orang lain. Dasar sampah bau, beraninya kau menghinaku. Kau mencari masalah. Hanya pabrikmu yang rusak ini. Aku sudah lama tidak ingin tinggal di sini. Cepat kembalikan maharku. Aku sama sekali tidak mau melihat kalian berdua bajingan. Kamu masih menginginkan mahar. Teruslah bermimpi. Hanya 300.000 saja. Bukan berarti aku tidak mampu. Bagaimana kalau begini? Kau bersujud padaku sekali, dan aku akan memberimu 10.000 yuan. Bersujud 30 kali. Bukankah itu akan menjadi 300.000? Jangan mempersulit anakku. Aku akan melakukannya. Ibu bangun ibu, jangan berlutut. Ibu cepat bangun. Hatiku sakit, ibu. Aku hanya ingin Chen Silong berlutut. Kau tidak mau berlutut kan? Patahkan kakinya. Beraninya kau menyentuh priaku. Kau mencari mati. Sampah yang tidak saya inginkan ini adalah pacarmu. Kamu tidak salah kan? Serahkan hadiah pertunangan. 1 cek kosong tanpa batas. 1 kontrak untuk pengalihan dealer mobil mewah 4S. Kontrak pengalihan 60% saham dari perusahaan teknologi Haofen. Dan 1 villa di Tianyang Huafu. Tuan Chen, silakan periksa dan terima. Apa yang kau lakukan? Chen Zilong, mengesankan. Hanya karena sedikit rasa harga dirimu yang menyedihkan. Kamu menyewa sekelompok aktor untuk membuat pertunjukan. Kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Dan Tianyang Huafu, mengapa kau tidak sekalian mengatakan Boeing 747? Dia hanya ingin memakai cara ini untuk merebutku kembali. Sayang sekali, saya melihatnya dengan jelas. Merebutmu kembali. Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Berhentilah berakting. Saya tidak akan mendukungmu. Orang tidak berguna sepertimu. Kau benar-benar gila. Dasar tukang putar sekrup bau, beraninya kamu menghina saya. Tampar mulutnya. Rp200.000 ini adalah untuk biaya pengobatanmu. Rp1 juta ini adalah agar kau berhenti mengganggu Chen Silong. Tuan Muda Wang, lihat dia. Chen Zilong, kau memang luar biasa. Kau menyewa sekelompok aktor untuk meningkatkan kehadiranmu. Dengarkan.
Aku adalah Wang Bao dari keluarga Wang. Aku akan membayar 3 kali lipat harga untuk mematahkan kaki anjing Chen Zilong. Keluarga Wang. Tidak perlu ada lagi. Dasar wanita bau. Beraninya kau mencoba menakutiku. Tuan muda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Keluarga Wang kita bangkrut. Apel, kau. Kau adalah bocah kecil, lihat baik-baik. Sheng Xiyun dari keluarga Shen? Keluarga Shen? Cucu perempuan Sheng Yatang dari grup Shen. Direktur Sheng, saya salah. Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Aku tidak tahu. Yang kau sakiti adalah dirimu sendiri. Saya minta maaf. Tuan muda Wang, dia hanya seorang aktris. Kenapa kamu meminta maaf padanya? Diam. Dia adalah putri tunggal keluarga Zhen di Linhai. Sheng Xiyun, Apa? jika kau ingin mati jangan seret aku. Shen Zilong sampah ini benar-benar berhasil menempel pada keluarga Zhang. Siapa yang kau sebut sampah? Saya sampah, saya sampah. Priaku. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, kecuali aku. Berlutut. Ya ya. Saya sangat menyesal. Maafkan saya. Apakah kau puas? Aku ingat, ibuku saat itu. Dia bersujud kepada kalian semua kan? Bibi, maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Saya minta maaf. Tidak cukup keras. Baiklah, baiklah, saya minta maaf. Bibi, maafkan saya. Maafkan saya. Direktur Chai, apakah Anda puas sekarang? Ikutlah denganku. Kakekku mencarimu. Nah, ini adalah... Mama. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kau kembali dulu. Aku akan membicarakannya setelah aku kembali. Itu. Ibuku ingin kita untuk segera mengadakan pernikahan. Jika kau di sini untuk membicarakan masalah ini, maka kau bisa pergi sekarang. Itu hanya formalitas. Anggap saja kau membantuku. Aku sudah mengatakannya. Pada dasarnya pernikahan kita hanyalah pernikahan kontrak. Namun, teknologi Halfeng memiliki beberapa kasus korupsi. Jika kau bisa membantuku menyelesaikan ini, aku akan menyetujui permintaanmu. Tapi, aku tidak menaruh harapan apapun padamu. Baiklah. Kalau begitu sudah beres. Sekretaris Chen Zilong. Direktur Chen kami telah tiba di teknologi Halfeng. Aku tidak pernah menyangka, 2 minggu yang lalu, aku masih bekerja di sebuah pabrik, di bawah Halfeng. Tapi sekarang aku telah menjadi bos teknologi Halfeng. Direktur Chen, saya adalah direktur pabrik Leiman. Leiman, direktur pabrik elektronik Halfeng. Senang bertemu dengan Anda. Bawahan Anda telah menyiapkan hadiah kecil untuk Anda. Mohon terima tanda hormat ini. Menyuapku. Kau tidak ingin menjadi direktur pabrik lagi. Tidak, Direktur Chen, aku. Melakukan sesuatu dengan jujur dan rajin adalah cara yang benar. Ya. Jika ada waktu berikutnya, ini tidak akan sesederhana ini. Leiman mencurigakan. Pergi periksa transaksi keuangannya. Juga siapkan 1 set seragam pabrik untukku. Aku ingin secara pribadi pergi ke Bengkan untuk menyelidiki. Ya, Lihat jam berapa sekarang. Kau terlambat 2 jam. Apakah kau menyadarinya? Jia Egu, ketua tim di pabrik elektronik Halfeng. Maafkan aku. Aku ketiduran tadi malam. Aku akan mulai bekerja sekarang juga. Cepat. Apa yang kau lihat? Cepat, Zilong. Ayo pergi. Ayo kita makan. Kalian semua kembali bekerja. Aku bilang padamu, jika batch barang ini tidak selesai hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan makan. Berdasarkan apa? Karena aku adalah orangnya kepala bagian Wang. Kepala seksi Wang. Apakah kau berbicara tentang Wang Bao? Beraninya kau memanggil kakak Wangku dengan nama lengkapnya. Kau tidak ingin pekerjaan ini lagi ya? Dari mana datangnya anak ini? Kakak Jia, tolong jangan marah. Zilong tidak bermaksud jahat. Tolong jangan marah. Kakak Jia, jangan marah, jangan marah. Aku tak punya waktu untuk berbicara denganmu. Cepat kembali bekerja. Tidak, kita semua sudah bekerja selama lebih dari 10 jam. Jika kita tidak makan sekarang, kita tidak akan punya tenaga untuk bekerja. Kakak Jia, kalian sekelompok tukang pasang sekrup bau. Siapa peduli kalian hidup atau mati? Apa salahnya merakit sekrup? Apakah merakit sekrup lebih rendah dari yang lain? Kenapa kau tidak keluar di jalan dan bertanya? Lihat siapa yang memperlakukan kalian, anjing-anjing pabrik ini, sebagai manusia. Jika kau tidak mau bekerja ingat sana. Tapi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 1 sen pun dari gajimu. Bukan Zilong. Ibuku ada di rumah sakit.
menunggu uang untuk operasi. Kakak Jia, Silong itu tidak tahu apa-apa. Bagaimana kalau aku minta maaf atas namanya? Aku akan segera mulai bekerja. Segera mulai bekerja. Bukankah ini bagus? Beginilah seharusnya penampilan para pekerja pabrik bagaimanapun juga. Bukankah begitu? Ya. Biar aku umumkan sesuatu kepada semua orang. Deshan. Karena sabotage pasif, seluruh gajinya selama setahun tidak akan dibayarkan. Tidak, Kakak Jia. Dasan bekerja rajin tanpa keluhan selama setahun, menabung setiap sen untuk mengobati penyakit ibunya. Kau bilang tak akan bayar gajinya, dan ternyata benar. Akan lebih baik jika nenek tua itu mati saja. Aku beritahu kalian semua, orang-orang Malang ini, jika jumlah kalian berkurang, itu membantu penampilan kota. Mengerti? Kakak Jia, ibuku ada di rumah sakit, menunggu uang untuk operasi. Jika dia tidak dioperasi, dia akan mati. Kakak Jia, aku yang tadi melawan. Aku melawan. Itu salahku. Aku berlutut di hadapanmu. Kakak Jia, aku bersujud kepadamu. Kakak Jia, aku bersujud kepadamu. Tanya. Dasan. Aku beritahu kalian semua, ini adalah konsekuensi membuatku marah. Kau berlutut di sini sampai akhir giliran kerja. Baiklah. Kenapa kau masih berdiri di sini? Siapa lagi yang mau berakhir seperti dia? Segera kembali bekerja. Segera. Dasan bangun. Orang-orang sepertinya tidak pantas kau sujud kepada mereka. Zilon, Kemarilah. apa aku menyuruhmu membantunya berdiri? Kau. Zilong, maksudku. Kau tidak mau bekerja lagi ya? Apa kau percaya aku akan memecatmu? Siapa yang akan kamu pecat? Sekretaris Wang, apakah Anda membutuhkan sesuatu? Direktur Chen, saya datang terlambat. Mohon maafkan saya. Dia adalah Direktur Chen. Dia adalah ketua teknologi Haofang saat ini. Beraninya kamu tidak menghormatinya. Jinzi. Ketua. Itu semua salah paham. Ini semua salah paham. Aku tidak tahu kau adalah ketua. Aku minta maaf kepadamu, tolong maafkan aku. Direktur Chen. Zilon, aku tidak menyangka kau adalah ketua. Dasan barusan sudah membungkuk dan meminta maaf kepadamu. Apakah kau menerimanya? Baiklah. Kakak Shan. Kakak Shan. Ini, segalanya barusan adalah salah paham. Tolong bantu aku bicara baik-baik. Aku salah. Ketua Regujiaku yang terkasih. Bukankah kau adalah orang paling penting di bengkel kita? Mengapa kami para pekerja masih harus memohon untukmu? Kakak Shan, lihat bagaimana kau bicara. Dengar Kakak Shan, bagaimana kalau begini? Aku akan menyelesaikan semua gajimu. Membayarnya lunas untukmu, oke? Tolong bantu aku memohon belas kasihan. Sekretaris Wang, bayar gaji para pekerja dengan tarif ganda. Ya Tuan. Lalu, rekan-rekan kerja, saudara-saudara, tolong bantu saya memohon ampun. Tolong bantu saya memohon kepada Direktur Chen. Ini salah paham. Jia Ergo menindas para pekerja, melanggar peraturan perusahaan. Pecat dia segera. Jia si pengeksploitasi. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku menyuruhmu menyelidiki transaksi keuangan Leinan. Apakah kau menemukan sesuatu yang jelas? Dia sangat berhati-hati. Dia membersihkannya dengan sangat baik. Gunakan segala cara yang diperlukan. Kau harus menyelidiki semua transaksi keuangan Leinan. Ya Tuan. Zilong, biarku beritahu padamu. Pria bermarga Jia itu biasanya di bengkel kami bertingkah seperti tiran, selalu mengeksploitasi kami. Kau melakukan itu atas nama kami. Kau akhirnya melampiaskan kemarahan kami. Itu perlu. Semua orang belum makan. Ayo kita pergi ke restoran aku yang traktir. Ada keributan apa ini? Kalian semua tidak ada pekerjaan. Chen Zilon, kenapa kau tidak tinggal sebagai menantu keluarga Shen? Untuk apa kau lari ke sini? Apa itu perlu ditanyakan? Dia pasti dicampakkan oleh Seng Xiu. Dia kembali menjadi pecundang miskin. Dia datang ke sini untuk mencari penghasilan. Kau. Tidak perlu berdebat dengan binatang buas. Aku atasanmu. Kau berani menghinaku. Hari ini aku menyuruhmu pergi sekarang juga. Tuan Muda Wang, meskipun Chen Zilong ini adalah sampah, tapi dia masih bisa bekerja. Kita harus memanfaatkannya dengan benar. Kita masih bisa mendapatkan uang darinya. Itu masuk akal. Selama dia masuk ke pabrik kita, dia adalah anjing kita. Kita bisa menggiringnya sesuka kita. Ditambah lagi kita bisa menghasilkan uang. Kesepakatan ini sepadan. Apa maksudmu? Mulai sekarang, dia tidak akan mendapat istirahat sepanjang tahun. Setiap hari, kamu bekerja 18 jam. Kami hanya akan memberimu gaji pokok. Tentu saja, jika kamu tidak menerima ini, kamu bisa inyah kapan saja. Bagaimanapun sampah sepertimu bertebaran di jalanan. Dasan, apakah kalian semua diperlakukan sama? Bukan hanya itu.
Mereka juga tidak membelikan asuransi untuk kita. Mereka juga sering memotong gaji kita. Sekarang kita hanya bisa bertahan hidup. Ini menjadi masalah sekarang. Tepat sekali, tepat sekali. Tepat sekali, tepat sekali. Rekan-rekan pekerja, mempertaruhkan nyawa kita untuk mencari uang setiap hari. Namun kita dipotong dan dieksploitasi olehmu. Apakah kalian semua masih punya hati nurani? Benar, aku tidak punya hati nurani. Tapi aku kaya. Semua orang yang datang ke sini harus memanggilku Direktur Wan. Kau punya hati nurani. Jadi kenapa kau masih menjadi anjing miskin? Tidak dihormati oleh siapapun, kemanapun kau pergi. Kau mungkin lupa bahwa keluarga Wangmu sudah bangkrut. Jadi kenapa? Selama aku di pabrik ini, aku punya uang tak terbatas untuk dibelanjakan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah ketua teknologi Haofeng, dan satu kata dariku bisa membuatmu dipecat? Jika kau adalah ketua, maka aku adalah pendiri Zheng Yetang. Kau akan menyesali ini. Aku dengar Siuri mengatur Silon untuk menyelidiki kasus korupsi di teknologi Haofeng. Bagaimana perkembangannya? Ya, kami sudah menemukan bukti korupsi dan suap oleh Direktur Pabrik Leiman. Leiman, Pelayan Yo. Halo, Masih saja berlagak, memanggil pelayan. Apa kamu pikir kami takut dengan itu? Ambil itu. halo. apa yang terjadi? Siapa yang menelepon? Menantu cucumu yang menelepon. Sepertinya sesuatu terjadi di pihaknya. Apa? Segera atur seseorang. Sekarang aku akan pergi ke teknologi Haofeng. Ya, Dasar tukang sekrup bau, kamu berani memakiku. jangan gelisah, jangan gelisah. Bukankah aku baru saja mengangkatnya? Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kau, Lumpuhkan dia untukku. Berhenti. Chen Zilong, apa kau tidak punya hati nurani? Jika kau maju satu langkah lagi, aku akan melumpuhkannya. Apa yang kau inginkan? Berlututlah, Zilong. Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Diam. Kau tidak takut mati ya? Baiklah. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Tunggu. Takut sekarang. Jika kau takut, cepat berlututlah untukku. Kau tidak perlu berlutut. Tukar dengan lenganmu. Tidak. Patahkan lengannya. Chen Zilong, jangan bergerak. Aku benar-benar akan melumpuhkannya. Beraninya kau. Berani menyentuh cucu menantuku. siapa itu? Berteriak-teriak di sini. Diam. Itu adalah pendiri teknologi Haofeng, Zheng Yetang. Dia bernilai triliunan. Kau ingin mati. Itu benar. Maafkan saya. Silon, kamu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Zheng. Direktur Zheng. Dia hanyalah seorang operator di pabrik kita. Kenapa kau mengkhawatirkannya? Seorang operator. Dia adalah cucu menantuku, ketua teknologi Haofeng. Jadi dia adalah Direktur Chen. Direktur Chen, saya minta maaf. Mohon maaf atas kesalahan kecil saya. Anda orang hebat. Saya mohon Anda memaafkan saya, maafkan saya. Zilong, itu semua ulah Wang Bao. Dia yang mengancamku. Jika saya tidak menurut, dia akan memukul saya. Jangan coba-coba trik itu padaku. Berapa banyak uang yang kau gelapkan? 200 juta. Itu Leiman. Leiman menyuruhku melakukan ini. Dia mengambil 100 juta. Dia adalah dalangnya. Aku akan menangani masalah Leiman sendiri. Kalian berdua kembali bekerja. Gaji bulananmu akan digunakan untuk mengimbangi 100 juta yang kau gelapkan. 100 juta. Bukankah itu berarti kita harus bekerja seumur hidup? Bukankah kau selalu meremehkan mereka yang memasang sekrup? Kalau begitu aku akan membuatmu memasang sekrup seumur hidup kalian. Kenapa kalian berdiri terpaku? Cepat pergi. Ya, baiklah. The film was translated and narrated by Dasar. M Media. Awasi mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Zilong. Tetua Xian, aku akan menyelesaikan masalah Leiman. Kenapa kalian tidak kembali dulu? Baik, aku menantikan kabar baikmu. Direktur Chen. Direktur Chen, ada yang tidak beres. Leiman kabur membawa uang itu. Dia bersiap untuk pergi ke luar negeri. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Cepatlah. Kemasi. Setelah mengemasi kotak ini, kita akan segera pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Chen Zilong.
Kau pasti mencoba menyelinap keluar dari negara ini kan? Aku sarankan kau tidak menghentikanku. Saudara-saudaraku ini, semuanya adalah orang nekat yang sembrono. Membunuhmu seperti menyembelih anjing. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong. Serang aku bersama-sama. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Sekelompok sampah. Dan kalian menyebut diri kalian orang nekat. Kalian bahkan tidak sebaik prajurit terburuk di perbatasanku. Direktur Chen, ampuni saya. Uang ini, semua, milikmu. Ada jalan menuju surga, tetapi kau menolak untuk mengambilnya. Tak ada gerbang neraka, tapi kau tetap memasukinya. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Duduk. Ya, Tamu-tamu terhormat. Teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. The film Di was perjamuan ulang tahun translated ke-70 and orang tua ini. narrated by M Media. Sebelum kita mulai secara resmi, aku akan secara resmi memperkenalkan penerusku, Tuan Chen Zilong. Kakak. Chen Zilong. Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Shen. Tutup mulutmu. Berhenti membuat masalah. Chen Zilong. Dia adalah seorang pemerkosa. Di perjamuan hari ini, dia secara terbuka memerkosa seorang wanita terhormat. Orang seperti ini hanyalah seekor binatang. kau tahu watakku. Wan Feng, kau harus memberikan bukti saat berbicara. Lihat baik-baik. Ini adalah bukti fisik. Dan ini adalah saksinya. Bagaimana mungkin itu dia? Kau mengenalnya. Aku bertemu dengannya di kamar kecil. Mereka bermain cukup kotor. Aku menyelidiki. Chen Zilong ini hanyalah lulusan sekolah teknik, sampah yang hanya pantas menjadi anjing pabrik. Untuk orang semacam ini, yang miskin dan tidak berpendidikan, mereka semua berkualitas rendah. Orang rendahan yang rusak moralnya. Tentu saja, mereka hanya bisa mengandalkan pemerkosaan untuk memuaskan nafsu kebinatangan mereka. Dia mengambil keperawananku. Lebih baik aku mati saja. Nona cantik, jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan keadilan ditegakkan untukmu. Terima kasih. Tapi, aku sudah ternoda. Biarkan saja aku mati. Pikirkan tentang orang tuamu. Dia benar-benar lebih buruk daripada babi dan anjing. Seorang pemerkosa seperti Chen Zilong harus dieksekusi oleh regu tembak. Dihukum mati oleh regu tembak. Dia seharusnya seluruh klannya segera dieksekusi. Kalian semua diam. Wan Feng, semua yang baru saja kau katakan adalah omong kosong belaka. Apa sebenarnya yang sedang kau coba lakukan? Nora, aku hanya tidak ingin kau menikah dengan binatang seperti dia. Mengenai binatang seperti ini, aku sarankan segera memanggil polisi. Biarkan dia membusuk di penjara. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi. Wan Feng, kau mencari mati. Aku sudah lama menoleransimu. Zilong, Beraninya kau memukulku. Penjaga, bunuh dia untukku. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani hari ini. Sampah ini berani memukulku. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Kamu berani memfitnah cucu menantuku. Kamu pantas mendapatkannya. Orang ini memiliki karakter yang buruk. Dia bahkan melakukan pemerkosaan. Dan kau masih menginginkannya sebagai menantumu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah pikun? Benarkah? Bawa pelacurmu bersamamu dan keluar. Tidak. Keamanan. Apel, kau masih menginginkan para penjaga keamanan bau ini untuk memukulku sampai terusir. Aku tidak membutuhkan mereka. Aku akan melakukannya sendiri. Kau apa yang ingin kau lakukan? Kau menjebakku ya? Kau sedang berakting ya? Kau bersikap sok kuat ya? Berhenti memukul, berhenti memukul. Jika kau terus memukul, aku akan mati. Enya. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Chen Zilong, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kakak Siam, bantu aku menghadapi seseorang. Wan Feng dan Ketua Balai Juhi Hal, Wang Xiong memiliki hubungan. Kau harus berhati-hati akhir-akhir ini. Wang Xiong. Apakah dia sangat kuat?
Dia adalah separuh kaisar bawah tanah Linhai. Bahkan kakak harus menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimana menurutmu? Siapa Chen Zilong? Wang Xiong kepala balai Jue. Siapa Chen Zilong? Keluar sini. Lebih baik memprovokasi Raja Neraka daripada memprovokasi Jui Han. Chen Zilong pasti mati kali ini. Bukan hanya dia, setelah memprovokasi kaisar bawah tanah Linhai, aku takut seluruh keluarga Zhang akan mengalami kemalangan. Linhai akan berubah drastis. Bersembunyi seperti pengecut ya. Kalau begitu jangan salahkan aku atas pertumpahan darah ini. Tanpa menyisakan siapapun hidup-hidup. Aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika kau punya nyali, serang aku. Potong salah satu lenganmu untuk saudaraku dan bersujud sebagai permintaan maaf. Wan Feng. Apakah dia pantas? Ayo, penggal kepala anjingnya untukku. Ketua Balai Wang, Wan Feng adalah orang yang salah lebih dulu. Bagaimana kau bisa melindunginya seperti ini? Aku tidak peduli siapa yang benar atau salah. Jika ada yang berani memprovokasi saudaraku, aku akan menghancurkannya. Jika kau punya nyali, serang aku. Aku akan menangani ini. Chen Zilong adalah cucu menantu putriku. Aku bertekad untuk melindunginya. Kakak Siam, jika kau tidak ingin mati, kalian semua ingat. Serang. Hanya kau orang tua bangka ini. Apakah kau pantas melawanku? Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Bunuh diri. Jui Hal tidak perlu ada lagi. Silong, The film was translated Jangan gegabah. and Ketua narrated Aurawan, by M. selama kamu Media. mengampuni Zilong, emas perak dan permata, kekayaan dan kekuasaan, secara terserah kamu yang menentukan. Keluarga Sengku pasti akan menawarkannya. Bajingan tua. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau menyerahkan Seng Xiu untuk menikah denganku, aku akan membiarkan kakakku membebaskan Chen Zilong. Hanya kalian sekelompok sampah. Apakah kalian pantas menyentuh Siul? Kau mencari mati. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Jangan salahkan aku jika keluarga Sheng bermandi darah. Kakak, pria tak berguna ini hanya pandai menyombongkan diri. Sebaiknya kau bunuh saja dia. Mencari mati. Jika kesabaran tidak mungkin, tidak perlu bersabar. Kalian semua sampah pantas mati. Mulai lagi, lepaskan aku. Habisi dia untukku. Jika kau punya nyali, serang aku. Hanya ini. Bisakah itu melukaiku? Sampah. Saudara Siong, selamatkan aku. Wan Feng, teruslah bersikap sombong, kenapa tidak? Kau melukai saudaraku. Mati. Siapa sebenarnya kau? Identitasku. Kau tidak pantas tahu. Kilin darat. Saudara Sion, apa yang kau lakukan? Wang Xiong dari Jui Hal memberi hormat kepada guru ilahi. Anggota Jui Hal, kami memberi hormat kepada guru ilahi. Mengapa kalian berlutut di hadapan sepotong sampah? Guru ilahi apa? Diam. Dia pelindung negara, guru ilahi pembunuh tak terhitung. Di antara 10 dewa ganas wilayah barat melawan 10.000 musuh sendirian. Dewa sejati ada di atas. Berlutut sekarang. Kau salah mengira aku orang lain. Aku bukan guru ilahi manapun. Kau memiliki tato kilin darah di tangannya. Kau pasti guru ilahi tanpa keraguan. Aku bilang aku bukan guru ilahi. Apa kau tidak mengerti? Saya minta maaf. Saya salah mengira Anda orang lain. Saya sangat menyinggung barusan. Saya mohon ampunan Anda. Memaafkanmu. Membiarkan Wan Feng membuat masalah di pesta ulang tahun. Menghina istriku. Kenapa aku harus memaafkanmu? Mohon berikan hukuman Tuan. Aku akan memotong salah satu lenganmu sendiri. Kau akan meminta maaf kepada istriku dan tetua Jian. Wang Xiang menyampaikan permintaan maafnya kepada Anda. Kerugian yang terjadi di sini akan ditanggung oleh Jui Hal. Ketua Aurawan, kamu terlalu sopan. Nyonya Chen, saya minta maaf. The film was translated and Tuan Chen, narrated by M. Media. Apakah Anda puas sekarang? Baiklah. Wan Feng, Tuan Chen, saya benar-benar tahu saya salah. Anggap saja saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Wang Xiong.
Kau tangani ini. Mengerti? Pengawal. Seret Tuan Fen pergi. Dan hukum mati dia. Saudara Sion, kita bersaudara. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau menyinggung Tuan Chen. Siapa saudaramu? Saudara Sion. Bukan apa-apa. Ketua Urawan, kami akan pamit sekarang. Kita akan bertemu lagi. Silong, mari kita pergi. Ya, ayo pergi. Dengan hormat mengantar Tuan Chen pergi. Aku tidak menyangka kemampuanmu begitu bagus. Bahkan raja bawah tanah seperti Wang Xiong bisa ditaklukkan olehmu. Mereka hanyalah sampah tak berarti. Karena itu masalahnya. Bos lokal Lin Hai sengaja menunggak pembayaran konstruksi. Kau lakukan perjalanan ke sana. Bukankah kita sudah sepakat bahwa setelah misi ini selesai, kau akan pulang bersamaku? Jangan terburu-buru 1 atau 2 hari ini. Bagaimana kalau begini? Jika kamu berhasil menyelesaikan masalah pembayaran konstruksi. Selain itu, aku akan memberimu hadiah lain. Hadiah macam apa? Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Baiklah. Aku akan mengambil misi ini. Kau sendirian, berani datang ke geng Kuang Langko untuk menagih utang. Apakah ada masalah? Masalah? Tentu saja ada masalah. Terlalu banyak omong kosong. Kau mungkin akan dipukuli. Kau cukup sombong bukan? Apakah bersikap sombong itu ilegal? Undang-undang mana yang menetapkan bahwa seseorang tidak boleh sombong? Kudengar Wang Xiong ketua Balai Jui Hang menderita kerugian di tanganmu. Dan bagaimana jika dia melakukannya? Master Li menunggumu di dalam. Lei Hu pemimpin geng Kuang Lang. Ying Huan seorang artis di bawah grup hiburan Tianyin. Duduklah. Jing Kuang Langku sedang bersiap untuk memasuki Lin Hai. Musuh terbesar kami adalah Jui Hang. Kau mampu membuat Wang Xiong menderita kerugian. Kau memiliki beberapa keterampilan. Datang dan jadilah juru bicara di Lin Hai untukku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kau melunasi semua utang dari grup Jin. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Masa muda sungguh luar biasa. Berani mengatakan apapun. Daging kambing irisnya enak. Mari kita bicara setelah aku selesai makan. Tentu. Bintang besar Huan Huan. Kau pernah bertemu dengannya, Kang? Kenapa? Dia menyinggungmu. Orang-orang kau tahu. Begitu mereka mendapat sedikit ketenaran. Mereka mudah besar kepala. Aku memintanya untuk mengiklankan sesuatu. Tapi dia menolak. Jadi aku sedang bersiap. Aku juga akan menghabisinya. Kau juga bisa datang dan ikut ambil bagian. Atau kau bisa berbaring di panci bersamanya. Kau mengancamku bukan? Apa kau pikir aku takut? Sebaiknya kau berpikir jernih. Domba di kandang domba ini. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka. Pada akhirnya tetaplah hanya domba. Jika mereka tidak patuh. Ini adalah akibatnya. Kau benar-benar berpikir aku ini domba? Makan daging. Nah, itu benar. Ketika ada daging, kau harus memasangkannya dengan minuman keras yang enak. Minumlah. Tuan Lei, saya benar-benar tidak bisa minum sebanyak ini. Aku membiarkanmu makan daging dan minum minuman keras. Itu adalah aku menunjukkan rasa hormat padamu. Ayo, minum sampai habis untukku. Minumlah. Kau berani menghindariku.
Jika kau punya nyali hadapi aku. Mengapa menyusahkan seorang wanita? Bocah. Mau sok pahlawan? Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu pamar sepuasnya. Saudara-saudara serang. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Bergabunglah dengan Jing Kuanglangku. Dan posisi pemimpin Gen Kuanglang, berikan padaku. Aku akan memikirkannya. Bunuh dia. Hanya itu. Awas, Sampah sepertimu. 10 lagi tidak akan cukup bagiku untuk dilawan. Kau baik-baik saja. Apa yang kalian takutkan? Tangkap dia. Siapapun yang bisa membunuhnya, aku akan memberinya 1 juta. Astaga. Apakah dia ini manusia? Tunggu. Ada apa? Kau takut? Aku tidak berkelahi lagi. Kau benar-benar hebat. Aku Leihu menyerah. Apa maksudmu? Semua ada di anggur ini. Ayo saudaraku. Mulai hari ini, Chen Zilong adalah saudaraku. Panggil dia kakak. Halo kakak. Hari ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Ayo, ambil kursi utama. Huan, duduk di sebelah saudaraku. Aku benar-benar seperti binatang. Bagaimana mungkin aku berutang uang pada saudaraku? Di kartu ini adalah pembayaran terakhir yang kuutang padamu. Ambil ini. Baiklah, duduk dan makanlah. Sajikan minuman kerasnya. Ayo saudaraku. tanganmu terluka. Biar saya bantu membalutnya. Nona Ying, tidak perlu. Ini berdarah separah ini, dan kamu masih bilang tidak perlu. Ying Huan. Kau menyukai saudaraku kan? Tidak, Tuan Lai. Anda pasti bercanda. Dan kau bilang tidak. Baiklah. Sekarang sudah larut. Biarkan dia kembali dulu. Huan. Aku membawamu ke sini. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin memberi bosmu, Yang Hui, sebuah peringatan. Kembali dan katakan padanya bahwa mulai sekarang iklan-iklan saya harus diterima. Ayo saudaraku. Hari ini kita tidak akan pergi sampai mabuk. Berapa banyak yang kamu minum sampai mabuk begini? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi pada tanganmu? Tanganku baik-baik saja. Aku tidak minum terlalu banyak. Aku mendapatkan kembali pembayaran utang itu. Temani aku menemui ibuku. Tidak. Kamu melakukan semua ini hanya untuk ini. Bekerja begitu putus asa. Kau adalah istriku. Bagaimana mungkin seorang istri tidak bertemu ibu mertuanya? Lepaskan aku. Kau adalah istriku. Kau adalah istriku. Apa salahnya memelukmu? Ada apa? 3, 4. Saya sudah melakukan semua yang Anda suruh. Berhenti berteriak, kau tidak mengganggu. Apa yang kamu lakukan? Aku memberitahumu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku juga ingin memenjarakanmu seumur hidup. Ketika saat itu tiba, aku akan menjadikanmu mainanku. Apakah kau tahu apa yang ada di dalamnya? Ini milikku. Benar. Bagaimana kalau begini? Setelah dia dewasa, kalian berdua bisa menemaniku bersama. Kau biadab. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cukup bersemangat. Aku menyukainya. Apa yang kamu lakukan?
Dasar gila, berhenti di situ. Kau mencari mati. Zilong Kiki masih ada di tangannya. Tenang saja. Aku sudah mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Penyelamatan. Di mana The film was orang-orangmu? translated and Ada narrated apa? by M. Media. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aku ingin kau mati. Direktur Yang Zilong tidak bersalah. Tidak bersalah, tidak ada kepolosan. Ayo. Bunuh dia. Cepat. Jangan. Kau membunuh orang dan menghancurkan semangat mereka juga. Benar. Pisau ini agak tumpul. Nanti, ingatlah untuk menggunakan tenaga. Jangan. Baiklah. Kiki. Tidak, saya tidak mau itu. Kalau begitu bunuh dia. Cepat. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Huan, jangan khawatir. Huan, Cepat lakukan. Aku akan membiarkanmu mendengarkan baik-baik. lihatlah baik-baik sekali lagi. Bagaimana itu mungkin? Siapa kau? Guru ilahi bawahan Anda terlambat. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Mama. Anda adalah guru ilahi. Kamu baik-baik saja, Huan. Kiki. Apakah kamu baik-baik saja? Anda memiliki keberanian yang luar biasa. Berani menyinggung yang agung. Pelindung bangsa guru ilahi Huaxia. Apakah Anda melakukan pengkhianatan? Tidak. Jika saya tahu dia adalah guru ilahi, sekalipun keberanianku dilipat gandakan 100 kali, saya juga tidak akan berani menyinggung perasaannya. Jika aku bukan guru ilahi, apakah aku tidak akan bisa keluar dari gedung ini? Ying Huan. Apakah dia akan sepenuhnya menjadi alatmu untuk nafsu? Tidak. Kesalahpahaman. Guru ilahi, mohon ampuni saya. Mulai sekarang, saya akan mengikuti setiap perintah Anda. Benar. Saya masih punya ratusan juta dolar AS. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Apakah Anda menghina guru ilahi? Tidak, saya hanya memohon kepada guru ilahi untuk mengampuni hidup saya yang The malang film ini. was Jangan khawatir. translated and Hari ini narrated nyawamu by adalah M. milikku. Media. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tangkap dia. Guru ilahi. Eksekusi mati segera. Baiklah, kalian berdua kembali dulu. Sudah berakhir sekarang. Terima kasih. Istriku sudah salah paham. Hubungan kita. Kamu harus membantuku menjelaskan. Baik. Jangan khawatir. Ayo pergi. Kiki. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Setelah aku selesai menangani ini, aku akan pergi mengajukan gugatan cerai denganmu. Nona Zheng, Zilong dan saya tidak bersalah. Yang Hui mengambil barang berharga saya dan memaksa saya tidur dengannya. Menciptakan ilusi perselingkuhan, tujuannya adalah untuk menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Lihat. Apa kamu pikir? Aku akan percaya kata-katanya. Jika aku benar-benar selingkuh, apakah aku akan menggunakan ponselku sendiri untuk mengirim video itu? Bagaimana jika kamu benar-benar sebodoh itu?
Mengapa kamu di sini lagi? Batas waktu perjanjian aliansi 8 negara semakin dekat. Bawahan Anda ingin mengadakan perjamuan penyambutan kembali untuk Anda. Pada saat itu, kekuatan besar di Linhai dan semua konglomerat besar akan berkumpul untuk menyambut kembalinya Anda. Kamu tahu, aku tidak suka menjadi sorotan. Tetapi Anda adalah guru ilahi pelindung bangsa. Anda seharusnya menikmati pemujaan dari puluhan ribu orang, bukan seperti ini. Diperlakukan oleh beberapa orang yang tidak penting. Cukup. Aku akan pergi. Dalam kapasitas sebagai menantu yang tinggal di rumah keluarga Sheng. Besok saya akan secara pribadi mengantarkan undangan kepada keluarga Sheng. Tidak perlu. Aku akan membawa mereka sendiri. Ini juga akan menjadi kejutan untuk Siu. Benar. Waktu kepulanganku juga merupakan hari ulang tahun istriku. Bantu aku menyiapkan hadiah yang murah hati. Bawahan Anda patut. Ketua, Wadamitsu Presiden Asosiasi Yamaguchi. Guru ilahi Huaxia akan segera kembali. Di mana dia? Linhai Huaxia. Dia pernah memotong lengan saya. Saya terus-menerus berharap untuk mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Semua anggota asosiasi Yamaguchi, dengarkan perintahku. Ya. Segera berangkat ke Linhai. Fengker. Ayahmu pasti akan membunuh Qin Zilang secara pribadi. Wan Sonsang ayah dari Wang Feng. Untuk membalas dendammu dan menghapus rasa malu ini. Hanya saja saat ini, dengan keluarga Zheng melindunginya, sulit bagi saya untuk bertindak. Di mana kepala keluarga Wan? Siapa Anda? Guru ilahi pelindung bangsa akan kembali. Kami mengundang keluarga Wan untuk hadir dan menyaksikan. Maksud Anda orang yang menyapu bersih 8 negara itu, guru ilahi pelindung bangsa yang tak tertandingi. 3 hari kemudian, semua keluarga kaya raya terkemuka di Linhai akan berkumpul di Royal Hotel untuk perjamuan kepulangan untuk menyambut kembalinya guru ilahi pelindung bangsa. Ini adalah kartu undangan dari keluarga Wan. Selamat atas kembalinya Raja Dewa Perang. Sekarang setelah aku memegang undangan ini, keluarga Wanku naik ke puncak di Linhai. Sudah di depan mata. Chen Zilong. Tunggu saja aku. Chen Zilong, kenapa kamu membawa kami ke sini? Perjamuan kepulangan guru ilahi. Aku membawamu untuk melihatnya. Kami tidak punya kartu undangan. Bagaimana kita bisa masuk? Tidak apa-apa kakek. Kami hanya akan menunjukkan wajah kami dan masuk. Xing Yetang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu punya kartu undangan? Tidak apa-apa. Kami tidak punya kartu The film undangan. was Tapi kami tetap bisa translated masuk. and narrated Siapa by kamu? M Media. Apakah kamu punya hak untuk bicara di sini? Ini adalah cucu menantuku. Chen Zilong. Tunjukkan rasa hormat. Jadi kamu yang membunuh anakku. Chen Zilong. Wan Feng mencoba membunuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya hidup? Kau bajingan, apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Ini adalah tempat suci perjamuan kepulangan. Beraninya kamu membuat masalah di sini. Nah, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Bersiaplah untuk mati. Sama seperti putramu kamu pantas dipukul. Kurang ajar, beraninya kamu menggunakan kekerasan di wilayah guru ilahi. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Beraninya rakyat jelata bertindak begitu lancang. Keluar. Cepat pergi. Hari ini adalah perjamuan kembali Tuan Guru Ilahi. Tuan, mereka sama sekali bukan tamu guru ilahi. Mereka mencoba menyelinap masuk, menyimpan niat jahat terhadap Tuan Guru Ilahi. Apel, mungkinkah mereka mata-mata? Tangkap mereka dan interogasi dengan keras. Siapapun yang berani melangkah maju akan menanggung akibatnya. Sungguh arogan. Segera eksekusi mereka. Berhenti. Yang mulia Serigala Tunggal. Orang-orang ini mencoba menyelinap ke perjamuan. Diam. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia siapa dia? Aku akan menembakmu sampai mati. Cukup. Aku tidak ingin melihat darah tertumpah di perjamuan kepulangan. Keluar. Ya. Berlutut. Dia tidak pantas menghadiri perjamuan kepulangan. Usir dia. Yang mulia Serigala Tunggal. Saya mohon, tolong izinkan saya menghadiri perjamuan. Saya mohon. Saya benar-benar ingin bertemu dengan Tuan Guru Ilahi. Kamu ingin menghadiri perjamuan kepulangan dan melihat guru ilahi. Kamu akan menyesal. Menyesal. Bahkan jika saya hanya berdiri jauh dan melihat sekilas kehadiran guru ilahi, itu akan menjadi keberuntungan saya. Baiklah. Kalau begitu saya akan mengizinkan Anda hadir.
Tetapi para penjaga ini membuat kesalahan. Anda akan menangani resepsi untuk mereka. Namun, Anda harus berlutut. Baiklah. Selama Tuan Serigala Tunggal setuju mengizinkan saya menghadiri perjamuan, saya akan melakukan apa saja. Selamat datang, selamat datang. Ayo pergi. Chen Zilong. Tunggu saja aku. Setelah aku berkenalan dengan guru ilahi, Serigala Tunggal bukan apa-apa. Si Yue, Perjamuan kepulangan. cepat pulang dan bawa yang telah kusimpan selama bertahun-tahun, segel kekaisaran dinasti Tang. Oke, Guru ilahi tidak suka menerima hadiah. Percayalah padaku. Jika kamu tidak punya hadiah, mengapa kamu tidak segera pergi, membuat dirimu terlihat bodoh di sini? Bukankah begitu? Aku menyuruhmu menyambut tamu di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada seorang pun yang tersisa. Apa aku tidak boleh masuk? Jangan berpikir hanya karena Serigala Tunggal mendukungmu. Kamu adalah orang penting. Ketika Tuan Guru Ilahi tiba nanti, aku masih bisa melaporkan Serigala Tunggal. Hari ini Guru Ilahi kembali untuk berterima kasih kepada semua orang yang hadir. Guru Ilahi akan memilih secara acak 8 tamu. Kedelapan orang ini akan menerima dukungan Guru Ilahi. apa yang dikatakan Tuan Serigala Tunggal? Terlalu samar. Kriteria seleksi juga tidak dijelaskan dengan jelas. Apakah itu perlu dikatakan lagi? Tentu saja ini tergantung pada siapa yang memberikan kontribusi terbesar. Keluarga Liu dari Jianzhou mempersembahkan segel kekaisaran Qin. Kami hanya mencari perkenan Guru Ilahi. Keluarga Wang dari Linhai mempersembahkan tongkat rui emas. Kami mohon komandan membantu keluarga Wang. 1 tempat. Tunggu saja untuk diusir. Kamu benar-benar tahu cara pamer. Keluarga Wan dari Linhai mempersembahkan ginseng 1000 tahun. Ginseng 1000 tahun. Ya Tuhan, benda ini, di mana kamu menggali ini? Ini tak ternilai harganya. Tempat untuk duduk bersama Guru Ilahi ini. Keluarga Wan harus mendapatkannya. Bukan hanya itu, keluarga Wanku juga bersedia menawarkan separuh dari kerajaan kami. Kami memohon dukungan Tuan Guru Ilahi. Keluarga Liu bersedia menawarkan semua aset keluarga kami. Keluarga Wangku bersedia menyerahkan 90% saham perusahaan. Apakah kalian semua akan berhenti? Apakah kalian akan membiarkan Tuan Serigala Tunggal selesai bicara? Tuan Serigala Tunggal, saya yang pertama menawarkan aset keluarga saya. Tempat ini tidak buruk. Jika berdasarkan sumber daya keuangan, Anda tentu memenuhi syarat untuk menerima 1 tempat. Terima kasih Tuan. Tuan, karena saya telah menerima perkenan dari Guru Ilahi, bolehkah saya mengajukan permintaan? Bicara. Ketiga orang ini yang menghadiri perjamuan tidak membawa hadiah senilai 1 sen pun. Saya sarankan nanti kita suruh mereka seperti anjing makan sisa makanan di tanah. Bagaimana kalau begitu? Apel, Kamu sedang bermimpi. Zilong, ayo pergi. Tidak apa-apa. Tunggu saja dan tonton pertunjukannya. jika itu belum cukup, kenapa tidak menyuruh mereka menggonggong saja? Ada lagi. Itu masih belum cukup. Kalau begitu biarkan mereka makan kotoran anjing dan minum air kencing anjing. Kau benar-benar tidak tahu cara membaca situasi. Tidakkah kau lihat Serigala Tunggal sudah berpikir untuk menghajarmu? Bukan hanya kau tidak membawa hadiah, tetapi matamu juga buta. Tidak bisakah kau melihat bahwa Serigala Tunggal ingin membunuhmu? Zilong, apa yang kamu lakukan? Zilong, cepat turun. Cucu menantu, turun kau gila. Chen Zilong, kau mencari mati. Beraninya kau duduk di kursi Guru Ilahi. Serigala Tunggal. Tunggu apa lagi? Dengarkan baik-baik kalian semua. Semua orang yang memberikan hadiah harus berlutut. Makanlah makananmu dari mangkuk anjing, Tuan Serigala Tunggal. Kenapa? Ini adalah ujian yang diberikan kepada Anda oleh Guru Ilahi. Sayang sekali. Hanya keluarga Zheng yang lulus. Berlututlah dengan benar. Tuan Tua Zheng, silakan ambil kursi utama. Tunggu apa The lagi? film was translated Jangan sungkan. and narrated by M. Sajikan Media. hidangannya. Ini adalah bubur asam. Dari 2 hari yang lalu. Kalian semua makanlah.
Tuan, jika Anda tidak makan Anda akan dieksekusi di tempat. Jangan meludah. Suruh yang bernama Wan minum langsung dari panci. Tuan. Chen Silong, aku sekarang sangat meragukan identitas aslimu. Sebenarnya, aku adalah guru ilahi pelindung bangsa. Kamu bisa makan sembarangan, tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Menyamar sebagai guru ilahi adalah pelanggaran berat. Benarkah? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku bahkan sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Baiklah, katakan apapun yang kamu mau. Katakan saja, cepat bangun. Jika guru ilahi tiba nanti, kita semua pasti akan mati. Hari ini bukan hanya kembalinya guru ilahi, tetapi juga ulang tahun istri guru ilahi. Sekarang silakan sambut Tuan Guru Ilahi untuk menyampaikan pidato penting. Istri guru ilahi berulang tahun sama denganku. Itu terlalu kebetulan. Ayo, Apa yang kamu lakukan? berikan pidatonya. Kamu bukan guru ilahi. Pidato apa yang kamu berikan? Silong, turun. Tidak mudah bagimu mendapatkan kesempatan ini. Apa kau mencari mati? Aku sedang membicarakanmu, Chen Zilong. Mengapa kau masih berdiri di sana? Siapa yang menyuruhmu berdiri? Si Yue, hadiah ulang tahun yang kusiapkan ini untukmu. Sudah tiba. Apa yang sedang terjadi? Kakak Ipal, sebenarnya Tuan Zilong adalah orang yang menyapu 8 negara. Guru ilahi pelindung bangsa di perbatasan. Hanya saja dia terikat perjanjian aliansi dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Tuan Serigala Tunggal, bagaimana mungkin dia adalah guru ilahi? Bukankah saya sudah menjelaskan diri saya dengan cukup jelas? Tuan Zilong adalah guru ilahi pelindung bangsa. Mustahil. Aku bilang aku akan menyesali ini. Aku adalah orang yang sangat bodoh. Sekarang semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. The film was translated and narrated by M Media. Si Yue. Saat kita menikah, aku masih hanya seorang pekerja perakitan. Hari ini bintang semesta ini, yang terhebat di dunia, kuberikan padamu. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Chen Silong, berhentilah berakting. Terus berakting, penyamaranmu terbongkar. Bagaimana jika itu benar? Apa yang sedang kau lakukan? Yang paling kubenci adalah kalian semua dari Huaxia. Turun ke sini. Sepertinya kau datang dengan persiapan. Ikan teri. Suruh guru ilahimu berbicara denganku. Dulu dia memotong salah satu lenganku. Hari ini aku pasti akan membalas dendam ini. Itu tidak benar. Chen Zilong. Bukankah dia guru ilahi? Dia memang punya beberapa keterampilan, tetapi dia tidak pantas menjadi guru ilahi. Chen Zilong, berapa banyak yang kau habiskan agar Serigala Tunggal mengundangmu ke sini untuk berpura-pura menjadi guru ilahi? Kamu ingin mati bukan? Abaikan dia. Prioritas utamanya adalah menghadapi para wuku ini. Entah keluar dari Huaxia atau dikubur di sini. Pilih salah satu. Aku akan memberimu sesuatu. Si sakit dari Asia Timur. Negara kecil yang tidak penting. Beraninya kau menghina Huaxiaku yang agung. Hari ini lenganmu yang lain. Aku juga akan memotongnya. Baiklah. Orang ini sulit dihadapi. Pengawal kematian bersiaplah menyerang.
sampah tetaplah sampah. Kakak, seharusnya aku tidak datang ke Huaxia. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Serigala tunggal dia milikmu. Chen Zilong, Wan Songsan, apa yang ingin kau lakukan? tidak menyangka ini kan, Chen Zilong. Aku sudah menjadi anggota asosiasi Yamaguchi. Kau berani mengkhianati negaramu. Asosiasi Yamaguchi menawarkan harga tinggi. Aku menyuapnya sejak lama untuk mengumpulkan informasi untukku. Aku tidak menyangka informasi itu masih salah. Guru ilahi masih tidak berani muncul. Aku tidak akan membuang kata-kata padamu. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan istriku? Semua orang di sini adalah milikmu. Siapkan mobil untukku. Cepatlah. Serigala tunggal. Siapkan mobilnya. Mobilnya sudah siap. Aku menasihatimu, lepaskan si Yui sekarang. Kita akan bicara setelah aku meninggalkan Huaxia. Masuk ke mobil. Masuk ke dalam mobil. Masuklah ke dalam. Tindak lanjuti, siapkan mobilnya. Sialan, Chen Zilong memberi kami mobil tanpa bahan bakar. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Di sana, pergi. Wan Songsan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan si Yui. Melepaskannya kau pasti sedang bermimpi. The film was Aku telah kehilangan translated begitu and banyak prajurit. narrated Aku by menuntutmu M. melakukan Media. bunuh diri ritual. Chen Zilong? Silong, Tidak, Cepatlah, kesabaranku tidak banyak. tidak. Bajingan. Serigala tunggal. Serigala tunggal. Guru ilahi. Saya melakukannya dengan baik bukan? Aku melarangmu mati. Chen Zilong jangan. Tuan Guru ilahi. Tolong selamatkan hidupku. Bersekongkol dengan Woko. Benar-benar pantas mati. Si Yui. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan saat ini. Tunggu sampai aku memukul mundur musuh asing. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Guru ilahi tim penjaga, dengarkan perintahku. Serigala tunggal memukul mundur pasukan asing, gugur sebagai martir heroik bagi bangsa. Bawa dia pulang. Berikan dia pemakaman kenegaraan. Halo. Aku perlu tahu segala sesuatu tentang Dongyang Internasional. Halo Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Aku mencari bosmu. Katakan saja padanya grup yang ada di sini untuk minum teh. Baiklah, silakan ikuti saya.
Jika kau tidak segera bergerak, aku akan keluar. Bos, dia sedang masuk sekarang. Aku akan memastikan dia datang, tetapi tidak pernah kembali. Apakah kalian datang satu persatu? Atau menyerang bersamaan? Cukup mengesankan bukan? Aku bisa melumpuhkanmu hanya dengan satu tangan. Bos, dia melukai The film was saudaraku. translated and Kematian cepat terlalu narrated mudah by baginya. M-Media. Bagaimana kalau kita menjadikannya anjing seumur hidupnya? Bagus sekali. Itu adalah saran yang sangat bagus. Berlutut. Seperti anjing. Ambilkan itu untukku. Tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Kalau tidak, aku akan menggunakan pulpen ini untuk mengambil nyawa kalian. Kau pikir kau lebih cepat darinya? Kau bisa coba. Masih cukup sombong. Kalau begitu lakukanlah aku ayahmu. Bodoh tak berarti. Kematianmu tidak layak dikasihani. Aku akan melumpuhkanmu. Siapa sebenarnya kau? Ada apa? Okamoto, Ketua Asosiasi Yamaguchi, tidak memberitahumu. Mungkinkah kau adalah pelindung bangsa guru ilahi Huasia? Mengapa begitu kau mendengar identitasku? Itu menjadi menakutkan. Apakah aku menakutkan? Ilahi. Tuan Guru Ilahi. Aku salah. Tanda tangani kontrak akuisisi. Aku akan membiarkanmu kembali ke Dongyang. Ya. Guru Ilahi. Harga total akuisisi ini. Mengapa hanya 20 yuan? Dongyang Internasional milikmu hanya bernilai harga ini. Jika kau menolak, Aku akan tanda tangan, aku akan tanda tangan, aku akan tanda tangan. Tidak akan pernah aku menandatanganinya. Pelindung bangsa guru ilahi Huasia. Benar-benar jatuh ke tanganku. Tuan Okamoto, pasti akan diberi hadiah besar. Berlututlah. Kalau tidak aku akan menembakmu sampai mati. apakah ada peluru di senjatamu? Tidak, sungguh tidak. Coba bergerak. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah ada peluru di senjata ini? Tidak. Tuan Guru Ilahi, aku salah. Tanda tangan di kontrak ini. Tuan Guru Ilahi, kontrak ini total harga akuisisi. Hanya 20 yuan. Aku tidak akan bisa melapor dengan benar. Apa kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Tidak. Tendangan itu. Itu adalah harga untukmu barusan. Menodongkan senjata padaku. Kembali dan katakan pada tetua Okamotomu, jika asosiasi Yamaguchi berani menginjakkan kaki di Huasia lagi, atau berani merencanakan sesuatu terhadap sekitarku, dengan niat jahat, bahkan jika aku harus melakukan perjalanan jauh ke Dongyang, aku pasti akan mengambil nyawanya yang celaka. Ya. Mengapa ada darah di mana kamu terluka? Aku baik-baik saja, itu milik orang Dongyang. Sekarang, Dongyang Internasional sudah menjadi milik grup Xin. Kamu benar-benar melakukannya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Lihat harga akuisisinya. Rp20. Kamu benar-benar menggunakan 20 yuan untuk mengakuisisi Dongyang Internasional. Itu luar biasa. Silo menciptakan keajaiban. Orang-orang Dongyang tidak bisa mengangkat kepala mereka sekarang. Kita tidak bisa terus tidur di kamar terpisah, bukan? Pindah ke kamarku. Kau akhirnya berubah pikiran. Jangan merayakan terlalu cepat. Perjanjian pernikahan. Lihat, ini adalah perjanjian pernikahan. Kamu harus menjamin tidak menyentuhku. Dan kamu hanya boleh tidur di lantai. Melanggarnya, dan aku akan menuduhmu pelecehan. Tapi kita adalah suami istri. Apakah ini perlu? Katakan saja, apakah kamu akan menandatanganinya atau tidak? Baiklah. Aku akan tanda tangan.
Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Karena kita adalah pasangan kontrak. Apa masalahnya jika kita hidup terpisah? Huan ini Tuan Muda Feng. Dari grup Donyang, satu-satunya direktur keturunan Huaxia. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Bukankah kamu bilang hanya kita berdua? Mengapa ada orang lain? Mari kita nongkrong bersama saja. Nona Huan, aku sering mendengar Tinting menyebutmu. Melihatmu hari ini, kau memang cantik. Bagaimana kalau kita minum? Permisi Tuan Muda Feng, saya tidak minum alkohol. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Untuk segalanya kau tahu, selalu ada yang pertama kali. Saya mau ke kamar kecil. Tuan Muda Feng, kita punya kesepakatan. Selama saya membantu Anda menjebak King Huan ke tempat tidur, Anda harus memberi saya 10 juta. Sama sekali tidak. Aku ingin kalian berdua naik ke ranjangku. Aku akan melayani kalian berdua. Kau keterlaluan. Zilong. Lama tidak bertemu. Ada apa denganmu? Mengapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Tidak ada. Jika kamu tidak mau membicarakannya, kalau begitu aku akan menemanimu. Mari kita minum sampai tumbang. Bersulang. Habiskan. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah Nona Yin tidak minum? Tuan Feng, Anda seharusnya mengerti maksud saya. Teman saya sedang dalam suasana hati yang buruk. Saya minum beberapa gelas dengannya. Jadi saya tidak akan menemani Anda untuk saat ini. Huan, temanmu ini. Sekilas dia terlihat seperti orang miskin. Jika kamu minum dengannya, itu akan merendahkan statusmu. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Biarkan dia bicara. Lihat, dia sendiri mengakui bahwa dia adalah bajingan miskin. Mengapa kamu masih membelanya? Kau mencari masalah. Lalu kenapa kalau aku mengatakannya? Kau anjing miskin mati pemabuk busuk sampah menjijikkan. Diam. Ini mulai menarik sekarang. Kita sudah berteman selama lebih dari 10 tahun. Kau benar-benar memukulku. Jika kita berteman, apakah kau tanpa sepengetahuanku memanggil si mesum ini ke sini untuk membuatku jijik? Jika kita berteman, apakah kau tepat di depanku berbicara tentang temanku seperti itu? Tuan Muda Feng. Sepertinya dia sudah mengetahui sesuatu. Itu tidak masalah. Bahkan jika dia tahu, kau ingin menjebaknya untuk naik ke ranjangku, lalu kenapa? Aku adalah satu-satunya direktur keturunan Huaxia dari grup Donyang Internasional. Siapa yang berani menyentuhku? Kalian berdua lebih menjijikkan daripada yang pernah kubayangkan. Zilong, ayo pergi, aku tidak mau melihatnya. Kalian berdua berlutut dan minta maaf pada Huan. Membelanya. Status apa yang kau miliki? Tuan Muda Feng berhenti membuang kata-kata untuk mereka. Beri saja mereka uang dan suruh mereka pergi. Mereka menjijikkan hanya untuk dilihat. Ambil berapapun jumlah yang kau mau. Ambin dan segerainya. Tapi tinggalkan Ying Huan di sini untukku. Kau sangat kaya, bukan? Seluruh konsumsi malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Feng. Konsumsi di Haubar beberapa juta semalam. Aku bahkan tidak akan berkedit, dan aku akan memesan seluruh tempat ini saja. Kau, bisakah itu dilakukan? Akuisisi Bardihau untukku. Dan selagi kau melakukannya, buat Fang Xiongxin, enyah dari Dongyang Internasional.
Aku pernah melihat orang berpura-pura, tapi aku belum pernah melihat orang berpura-pura sebaik dirimu. Huan, temanmu ini benar-benar aktor veteran. Kau bahkan menyuruhku pergi. Apa kau pikir kau adalah idolaku yang mengakuisisi grup Dongyang International? Direktur Chen, kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Kau, Tunggu saja. Kau kemarilah. Bawa papan nama di pintu masuk klub malammu kepadaku. Biar aku mengajarimu tentang aturan di Haubar. Orang miskin dan anjing tidak diizinkan masuk. Kau sampah miskin. Segera ingat. Mulai sekarang, aturan itu batal. Bunuh dia untukku. Direktur Chen yang mana berani mengakuisisi di Haubarku? Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Wan Xiao, Tuan Chen, ternyata itu kau selama ini. Kalau begitu apa yang perlu didiskusikan? Bar ini milikmu. Bos? Kau, mengapa memperlakukan orang tak punya uang seperti ini? Dengan begitu hormat. Dan bahkan memberinya bar. Sampah miskin. Apa kau mencari masalah? Jika kau terus bicara sembarangan, aku akan membunuhmu. Buatlah kontrak. Aku ingin memberikan bar ini kepada Tuan Chen. tidak perlu. Aku akan mengakuisisinya dengan harga tertinggi. Gesek kartunya. Gesek kartunya. Apa kartu itu bahkan punya 3 set? Bos Wang, lihat pakaian yang dia kenakan. Harganya bahkan tidak sampai 300 yuan. Saya membantu Anda, tak perlu berterima kasih. Apa kau sakit jiwa? Berlututlah. Kalian semua berlututlah. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. The Tuan film was Chen, translated lihat and kartu ini juga narrated hilang. by M Media. Tidak perlu. Gesek yang ini. Ternyata itu adalah kartu hitam tertinggi. Mungkinkah identitasnya benar-benar luar biasa? 300 juta yuan telah dikreditkan ke kartu bank. Apel, 300 juta. Sekarang kau tahu siapa yang lebih kaya kan? jangan berpuas diri. Aku adalah satu-satunya direktur keturunan Huaxia dari Dongyang International. Suatu hari, kau akan mengembalikannya. Sialan. Halo, Halo Tuan Fen, Anda telah dipecat oleh Dongyang International. Apel. Silakan datang ke perusahaan untuk memproses pengunduran diri Anda sebelum bekerja besok pagi. Siapa yang memecatku? Itu disahkan secara pribadi oleh Direktur Chen. Direktur Chen saya. Saya juga tidak menyinggung perasaannya. Aku. Kau. Siapa nama margamu? Tidakkah kau dengar aku memanggilnya Tuan Chen? Jadi Anda adalah Tuan Chen, idolaku. Saya minta maaf. Saya salah. Ide siapa ini, idemu atau idenya? Itu dia. Dia bilang dia punya saudara perempuan yang dulunya seorang selebriti. Dia bersikeras memperkenalkannya kepadaku. Dia katanya, dia akan memberinya 10 juta yuan setelahnya. Kau berbohong. Jelas Anda tertarik pada Ying Huan dan meminta saya untuk memperkenalkannya kepada Anda. Cukup. Kalian berdua saling menampar. Tampar sekali, dan katakan maaf. Lanjutkan sampai Huan puas. Mulai menampar. Dasar wanita celaka, aku akan memukulmu sampai mati. Aku. Nona Ying, saya minta maaf. Beraninya kau memukulku, kau pria busuk. Huan, aku minta maaf. Aku tidak apa-apa. Enya. Tuan Chen, saya menyuruh bawahan menyiapkan perjamuan. Bolehkah saya mengundang Anda dan Nona Ying untuk minum? Aku sedang tidak mood. Karena Anda sedang tidak dalam suasana hati yang baik, maka saya akan permisi. Zilong, apa sebenarnya yang salah denganmu?
Ini semua karena Siul. Kita sudah menikah. Namun kita masih harus menandatangani perjanjian pernikahan, menjamin bahwa aku tidak bisa menyentuhnya. Zilong, sebenarnya jika kamu tidak ingin bersama Nona Zheng, Huan, jangan seperti itu. Zilong, aku menyukaimu. Mustahil bagi kita. Aku sudah menikah. Tapi aku hanya mencintaimu. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Chen Silong, Siul, dengarkan penjelasanku. Siul, tidak perlu. Kalian berdua bersenang-senanglah. Siul, Zilong, bisakah kamu tidak pergi? ada apa denganmu sekarang? Tinggalkan Nona Zheng. Aku pasti akan memperlakukanmu lebih baik. Jika kau terus melakukan ini, kita bahkan tidak akan berteman. Siul. Mengapa? Bagian mana dariku yang lebih rendah darinya? Siul, dengarkan penjelasanku Siul. Renyahlah. Huan dan aku sama sekali tidak punya hubungan. Rekaman pengawasan dari bar ada di ponselku. Aku akan mengirimkannya padamu. Lihatlah dengan cermat. Aku tidak akan melihat sekarang, inyahlah. Siul. Mungkin kita memang tidak cocok satu sama lain. Pria bodoh ini, dia pergi hanya karena aku menyuruhnya. Chen Silong? The Chen film was Silong berhenti di situ. translated and narrated by Bukankah M kau Media. menyuruhkunya? Aku hanya sedang memikirkan posisi apa yang harus kugunakan untuk berguling pergi. Itu akan lebih baik. Malam ini, kamu bisa pergi kemana saja. Pergi ke. Apakah kamarmu juga baik-baik saja? Berhentilah bicara manis. Cepat pulang. Pasangan mesum. Tunggu sampai aku berurusan denganmu. Mengapa kamu berdiri di sana? Cepatlah ke tempat tidur. Bukankah kita sudah menandatangani perjanjian pernikahan? Aku hanya bisa tidur di lantai kan? Apakah ini baik-baik saja sekarang? Apa yang kamu lakukan? Mari kita buat batasan di antara kita. Ada apa? Kemarilah. Matikan lampu dan tidurlah. Kita seperti ini sekarang. Kapan kita bisa pulang untuk menemui ibuku? Aku lupa sampai kamu menyebutkannya. Besok, Jembatan perjodohan. Awas. Fujita. Kamu. jangan pergi. Aku mengerti. Kamu tidak ingin aku terluka. Aku tidak akan pergi. Tanganmu. Silong. Aku tidak ingin kehilanganmu. Ketua. Dilihat dari penampilanmu. Misi gagal. Bawahan Anda tidak kompeten. Aturan asosiasi Yamaguchi. Anda sadar akan hal itu. Lakukan sepuku. Ketua, saya menemukan sepotong berita yang sangat penting. Sang guru ilahi akan segera mengunjungi ibunya. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membunuhnya. Bagus sekali.
Ini memang informasi yang sangat bagus. Rumahku ada di pedesaan loh. Aku ingin tahu, apakah kamu terbiasa tinggal di sana? Aku tidak selemah itu. Mengapa kita tidak membawa ibu ke kota? Istriku masih yang paling berbakti. Saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua atas insiden di bar itu. Bisakah saya mentraktir Film was kalian semua makan? translated and Kita akan kembali ke narrated kampung by halaman kita hari M-Media. ini. Maaf telah mengganggu Anda. Tunggu. Nona Ying, kamu berencana membawa kami kemana untuk makan? Hotel di Hau. Silong, mari kita kembali setelah kita makan. Mari kita taruh barang-barang ini di rumah dulu. Baiklah, Saya tidak tahu. Hari ini Ketua Ulawang mengundang saya ke hotel ini. Apa tujuan terhormat Anda? Anda tahu betul namun Anda berpura-pura bingung. Anda. Bukankah saya baru saja merebut 2 bar milik Anda? Apakah itu alasan yang cukup untuk menjadi semarah ini? Seluruh industri abu-abu Tianhai berada di bawah kendali Anda. Namun Anda berlari jauh-jauh ke Linhai untuk merebut wilayah saya. Jika Anda tidak mengeluarkan 100 juta hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan hotel ini. 100 juta. Kenapa tidak sekalian saja Anda merampok seseorang? Kalau begitu berhentilah membuang waktu. Serang. Huan, sepertinya kali ini, kamu harus mengeluarkan banyak uang. Itu bukan masalah biaya. Dengan cara apa lagi saya bisa menunjukkan ketulusan saya? Jangan lari, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ada yang berkelahi di sini. Mungkin kita harus pindah ke tempat lain. Apakah kau buta? Minta maaf padanya. Apa kau tahu siapa aku? Kenapa kau tidak cepat berhenti? Katakan sekali lagi. Minta maaf padanya. Zilong, mungkin kita lupakan saja. Nah, aku adalah anak buah Tuan Lei. Tuan Lei, apakah kamu berbicara tentang Lei Hu? Kau tahu nama besar Tuan Lei. Kalau begitu cepat lepaskan. Tunggu aku. Kau tangguh. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Tuan Lei, tanya. Aku akan menunjukkan ketangguhan padamu. Aku akan tunjukkan. Siapa itu? Tuan Lei, anak ini baru saja memukulku. Patahkan keempat anggota tubuhnya. Apa kau sakit? Tuan Lei, apa kesalahan saya? Dia adalah saudara saya. Kau beritahu aku apa kesalahanmu. Apa? Saya menyinggung saudara bos saya. Ya Tuhan. Kakak Chan, saya salah. Turun ke sana dan minta maaf padanya. Pergi. Ya. Wang Xiang menghormati Tuan Chen. Saya adalah generasi yang sama dengan saudara saya. Anda berlutut padanya. Bukankah itu berarti Anda berlutut kepada saya? Memanggil Tuan Chen saudara Anda. Apakah Anda pantas? Apa maksudmu? Tuan Chen. Justru orang itulah pelindung bangsa guru ilahi yang tak tertandingi di dunia. Saya minta maaf, Tuan Chen, sebelum ini. Saya tidak tahu identitas Anda yang sebenarnya. Bangun. Cepat bereskan ini. Tuan Chen, kami ingin meminta Anda untuk memimpin suatu masalah. Ada masalah apa? Ini tentang wilayah. Saya merebut 2 bar milik Wang Xiang. Dia meminta saya membayar 100 juta sebagai kompensasi. Itu terlalu banyak. 20 juta untuk kompensasi kerusakan properti. Ditambah 80 juta untuk kompensasi penderitaan emosional. Apakah itu terlalu banyak? Mendapatkan penyakit mental tidak akan menelan biaya 80 juta. Kau yang melanggar aturan lebih dulu. Lei Hu, sesuai dengan properti yang rusak, bayar kompensasi 130%. Namun kamu tidak perlu membayar biaya penderitaan emosional lagi. Tuan Chen, ini terlalu merugikan bagiku. Aku belum selesai bicara. Lei Hu, mulai sekarang tinggalkan Linhai. Tuan Chen. Aku. Diam. Mengapa kamu merebut wilayahnya? Bukankah kerjasama dan saling menguntungkan lebih baik? Itu bukan tidak mungkin. Aku akan mendukungmu di masa depan. Aku sudah kembali sekarang. Menarik cukup banyak musuh. Pasukanku di perbatasan. Aku juga tidak ingin merepotkan mereka. Mulai sekarang kalian berdua.
Bantu aku mengawasi semuanya. Aku bersumpah untuk melayani sampai mati. Rumahku ada di depan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sama sekali tidak gugup. Orang-orang dari asosiasi Yamaguchi. Dasar bocah. Kau seharusnya mengkhawatirkan wanita tua itu saja. Apa maksudmu? Hidup kekaisaran. Ibu dalam bahaya, cepat pergi. Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Tunggu sampai putramu kembali. Dan tanyakan padanya sendiri. Anakku. Bagaimana dia menyinggungmu? Dia membunuh prajuritku yang tak terhitung jumlahnya, dan juga menyebabkan aku menderita sakit dan nyeri setiap hari. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Tuanku, bunuh saja aku. Tolong lepaskan anakku. Apa yang kau pikirkan? Jika aku membunuhmu, apa yang akan aku gunakan untuk mengancam putramu? Namun, aku bisa mundur selangkah. Patahkan kakinya untukku. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ibu, Ibu, nak cepat pergi. Mereka di sini untuk menyakitimu. Cepat pergi. Okamoto, apapun yang kamu miliki tujukan padaku. Jangan sentuh ibuku. Aku suka sekali melihatmu seperti ini. Marah dan bingung. Sebenarnya siapa kamu? Silong, bagaimana aku menyinggungmu? Chen Zilong. Sepertinya kau bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan istrimu tidak tahu identitas aslimu. Apakah aku benar? Sang guru ilahi pelindung bangsa. Ini adalah identitas aslimu. Shiyue, aku tidak ingin membawamu. Begitu banyak masalah, makanya aku menyembunyikannya darimu. Sudah kubilang, aku paling benci dibohongi. Shiyue. Aku salah aku. Untuk menarik perhatian. Untuk mencari kesempatan menyelamatkan mereka. Shiyue, aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Tidak mungkin. Pukuli dia sampai mati. Barusan, bukankah kamu ingin mematahkan kaki ibuku? Sekarang giliran kepalamu. The film was translated and narrated by M Media. Kamu tidak dipukuli sampai jadi idiot kan? Apakah kau pikir aku akan datang tanpa persiapan sama sekali? Datang hari ini khusus untuk bersiap mati bersamamu. Tunggu. Bicaralah. Kondisi apa yang akan membuatmu melepaskan mereka? Ini sederhana. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau bunuh diri. Dengan cara ini, aku akan melepaskan mereka berdua. Aku harap kamu menepati janjimu. Silong, aku melarangmu mati. Nak, jika kamu mati, apa yang akan dilakukan ibumu? Ibu, hanya hidupku yang bisa membebaskanmu. Tidak, Shiyue, mulai sekarang aku serahkan ibu dalam perawatanmu. tidak. Jangan, Silong. Kalian berdua bodoh. Apakah kalian benar-benar berpikir, jika Chen Zilong mati, aku akan membiarkan kalian berdua pergi? Dasar binatang, semoga kau mati mengenaskan. Pergi ke neraka. Kamu tidak benar-benar berpikir, aku akan cukup bodoh untuk bunuh diri kan? Kau mempermainkanku. Silong, kamu belum mati. Kau membuatku takut setengah mati. Dari mana darah ini berasal? Apakah kamu lupa? Apakah ada kotak P3K di mobil? Ada di belakang. Tunggu aku. Jadi begitu. Lain kali kau melakukan ini, kau harus memberitahuku sebelumnya. Sekarang. Giliranmu untuk pergi. Sang guru ilahi pelindung bangsa memang tangguh. Tapi apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Apa maksudmu? Di sekitar sini, aku sudah menanam bom waktu di mana-mana. Paling lama tersisa 2 menit. Bicara, di mana bomnya? Kamu minum racun. Menunggu kau pergi ke neraka bersama. Siapa yang kau tunggu? Apel. Guru ilahi, misi berhasil diselesaikan dengan sempurna. Bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Baiklah. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Aku akan segera kembali ke kampung halamanku.
Aku perkirakan, musuh-musuhku akan memasang jebakan di sana. Kamu pergi duluan, dan selidiki situasinya dengan jelas untukku. Berhenti. Leitua, lihat apa yang mereka lakukan. Sialan. Mereka pasti sedang menanam bom. Apel. Mengapa kita tidak menyerang mereka dengan solusi radikal? Sekarang kamu mengertikan. Ini disebut belalang sembah mengintai jangkrik. Tanpa menyadari Oriol di belakangnya. Wasiaku yang megah dengan sejarah ribuan tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dong yang kecil sepertimu? Siyue. Krisis sudah berakhir. Sepertinya kita masih berutang pernikahan. Lalu, di mana kita harus mengadakan acara itu? Kemana kita pergi tidak penting. Selama kamu di sisiku itu sudah cukup. Baiklah, aku akan mendengarkanmu.